Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita masih tetap belajar di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan hari ini kita akan melihat tempat perkemahan orang Israel yang keempat. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tempat perkemahan orang Israel yang keempat. Mari kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Nah, kekasih Tuhan, ini adalah tempat keempat di mana bangsa Israel berkemah di sana. Nah, mari kita melihat yang pertama arti dari Mara itu sendiri. Nah, kita lihat Mara berarti pahit atau rasa pahit. Kata ini diambil dari bahasa Ibrani yaitu marar yang berarti pahit, disakiti atau sedih. Nah, kita akan melihat lokasi Mara itu terletak di mana. Nah, Mara terletak sekitar 72 km sebelah tenggara Zeus. Nah, di pesisir Laut Teberau. Nah, setelah melewati Etam dan menyeberangi Laut Teberau, mereka bangsa Israel pergi ke padang gurun Syur dan berjalan selama kira-kira 3 hari. Nah, kemudian bangsa Israel tiba di Mara dan mereka berkemah di sana. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 dijelaskan di sana. Kekasih Tuhan, mari kita melihat peristiwa apa yang terjadi di Mara pada saat itu. Nah, di Mara umat Israel yang telah keluar dari Mesir menderita kehausan karena setelah masuk ke padang gurun Syur pada waktu itu, mereka kehausan yang luar biasa. Meskipun orang Israel sudah 3 hari perjalanan, mereka tidak mendapatkan air. Oleh sebab itu mereka sangat kehausan pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, setelah berjalan tanpa setetes air pun selama 3 hari, pada akhirnya mereka menemukan sebuah kolam air. Akan tetapi ketika mereka tahu bahwa air tersebut terlalu pahit untuk diminum, umat Israel mulai bersungut-sungut menggerutu kepada Musa. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat bersama-sama. Nah, ketika Musa berdoa dengan berseru-seru kepada Allah di hadapan air yang pahit itu di Mara, Allah menunjukkan kepadanya sepotong kayu, dan di saat Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air yang pahit itu, air itu menjadi manis. Nah, kita lihat itu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25. Nah, kekasih Tuhan, setelah Musa menyelesaikan masalah air yang dapat diminum dengan mujizat Allah sendiri, Allah yang mengerjakan itu. Nah, setelah itu Allah memberikan ketetapan hukum kehidupan dan peraturannya, hukum pengadilan yang pertama kali sejak Eksodus, dan mencobai mereka apakah mereka taat atau tidak. Allah memberikan itu kepada bangsa Israel. Nah, kekasih Tuhan, Allah berjanji kepada mereka bangsa Israel bahwa jika mereka membuang segala kebiasaan berdosa yang berasal dari kehidupan perbudakan waktu mereka di Mesir dan sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk menaati ketetapan dan peraturan yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menjadi Yahweh Rapha, Allah yang menyembuhkan
mereka. Nah, kekasih Tuhan, itulah yang terjadi. Nah, kalau bangsa Israel mereka membuang segala kebiasaan berdosa mereka dan taat kepada peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan, maka Allah berjanji akan menjadi Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan mereka. Nah, lihat itu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Nah, kekasih Tuhan, air pahit itu seperti penderitaan, kepedihan hati, dan cobaan yang kita temukan di dalam perjalanan hidup kita, dan dapat diubah menjadi air yang manis hanya melalui Yesus yang adalah pohon kehidupan. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Nah, kekasih Tuhan, dari peristiwa di Mara ini ada dua pelajaran yang perlu kita ambil, yaitu kita harus membuang jauh-jauh kebiasaan berdosa kita, hidup yang lama, dan taat kepada ketetapan dan peraturan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan merubah hidup yang pahit sekalipun akan menjadi manis. Hidup kita yang berdosa sekalipun akan diampuni Tuhan melalui Yesus Kristus yang adalah pohon kehidupan itu. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-31 dijelaskan di sana. Dan kekasih Tuhan, mari melalui pelajaran ini kita harus membuang kebiasaan berdosa kita yang lama dan kita taat kepada ketetapan dan peraturan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.